One, two, three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman kumis, perkenalkan nama aku Miyosi Aira. Aku tinggal di Bogor dan aktivitas sehari-hari aku bekerja sebagai usher di event-event. Nah, di sini aku pengen menceritakan pengalaman mistis aku. Jadi beberapa bulan yang lalu aku sempat liburan ke suatu villa di Bandung bersama sahabat-sahabat aku. Nah, di sana tuh kita sewa villa yang lumayan cukup besar. 3 lantai posisinya, dan kita mau masuk ke villanya itu memang aku udah melihat ada sosok di situ, tapi aku nggak berani untuk menceritakan itu ke teman-teman aku karena memang takut membuat mereka jadi takut atau bete gitu kan. Aku cuma tahan di hati dan aku cuma berpikir, dan aku di situ mencoba baca apapun itu yang aku bisa gitu kan di situ. Nah, sosoknya itu anak kecil. Dia posisinya, jadi kalau masuk itu ada dapur, di dapur itu ada kamar. Nah, sosok dia itu keluar dari kamar itu, dan aku benar-benar jelas banget melihat gitu kan. Oke lah, dari situ aku udah mulai kayak ayo udah bismillah aja gitu. Nah, akhirnya kebetulan memang untuk cewek-cewek itu kamarnya di atas, di lantai 3. Nah, aku naiklah ke atas ke lantai 3. Aku prepare untuk mandi, terus aku prepare buat karena kan memang kita ada acara lagi setelah kita sampai itu, kita ada acara lagi. Beres mandi, aku satu kamar sama sahabat aku sama Irma, terus berdua. Nah, di kamar itu kita ngobrol biasa gitu. Aku sambil sisiran gitu kan, sambil garingin rambut. Posisinya itu di depan kamar itu ada kaca panjang banget. Nah, si kacanya itu jelas banget kan, gede banget gitu. Nah, aku pas lagi ngaca, lagi nyisir, tiba-tiba di kaca itu tuh aku ngeliat dia ada di samping aku. Dan itu aku kayak astagfirullahaladzim, aku langsung kaget banget dong di situ. Tapi aku belum berani ngomong juga di situ sama sahabat aku karena aku takut dia takut. Udah dari situ, tapi sosoknya itu anak kecil laki-laki sekitar umur 5 tahun, dan dia tuh memelas mukanya tuh kayak sedih gimana sih gitu kayak. Tapi dia nggak berani ngomong sama aku juga, dan aku juga nggak berani untuk berbicara dengan dia gitu. Singkat cerita, akhirnya aku cuma bilang sama anak-anak di bawah, karena kan memang di situ tuh kebetulan di bawah itu ruangannya ada tempat karaoke juga gitu kan, terus ada tempat makan juga. Di situ kita masak dan kita nyanyi bareng gitu. Nah, aku bilang sama teman-teman, jangan terlalu berisik ya, aku bilang kayak gitu. Terus anak-anak tidak menghiraukan apa yang aku omongin gitu kan, sampai akhirnya ada salah satu sahabat aku, dia room tour di villa kita dari awal sampai naik ke atas. Nah, terus tiba-tiba ada yang nge-DM sama sahabat aku itu bilang, katanya, aduh jangan berisik tuh, di situ ada yang keganggu gitu. Anak-anak tuh pada riwah gitu ya, oh ini ada DM gitu kan, jangan diliatin ke si Mei, karena memang mereka tahu aku rada sensitif gitu. Terus aku bilang kenapa jangan gitu kan. Terus aku akhirnya kayak mancing mereka. Aku bilang sambil senyum, aku bilang jangan sampai gue sebutin ya apa yang gue lihat di sini, aku bilang kayak gitu kan. Nah, sampai akhirnya mereka liatin dong isinya. Terus aku bilang gini, kan aku udah bilang dari tadi jangan berisik, kasihan, aku bilang gitu. Akhirnya mereka di situ udah berhenti karaoke, dan kita juga beraktivitas seperti biasa. Maksudnya kita prepare karena kita mau keluar jalan-jalan. Oke tuh kita jalan-jalan, cerita ke mana-mana gitu kan. Akhirnya kita balik lagi gitu. Aku ngeliat lagi ada dia lagi gitu kan. Memang yang aku lihat cuma satu sosok itu aja, tapi selalu dengan wajah yang memelas gitu. Dia tidak ada komunikasi sama aku sama sekali, tapi dia cuma nunjukin muka sedihnya dia gitu. Yang tadinya aku memang takut, jujur takut banget gitu, tapi lama-kelamaan aku jadi kayak kasihan gitu, karena ngeliat mukanya tuh kayak ya anak kecil gimana sih, umur 5 tahun cowok gitu, tapi mukanya tuh sama sekali nggak seram gitu, cuman dia memelas aja mukanya gitu. Nah, udah gitu singkat cerita akhirnya kita pergi pulang gitu kan, tapi sebelum pulang aku tuh ada pamitan sama dia. Aku masuk ke kamar yang di bawah itu, yang tempat dia.
stay juga ya. Nah aku masuk ke kamar itu, dan posisinya itu kamarnya kan samping dapur. Itu tuh banyak banget lalat, gede banget lalatnya, banyak banget. Dan di situ tuh dia cuma duduk kayak nunduk. Terus akhirnya aku memberanikan diri untuk duduk juga di samping dia. Terus aku cuma bilang maaf ya, aku bilang gitu, aku minta maaf. Intinya aku pamitan di situ dan aku bilang nanti ada yang bersihin kok, aku bilang gitu. Jadi dia tuh seolah kayak nunjukin ke aku, meskipun dia tidak komunikasi sama aku, tapi aku tahu itu merasa keganggu gitu karena adanya kita pertama berisik dan jadi kotor juga karena kita masak-masak di situ. Sampai teman-teman aku tuh mau foto bareng di depan tuh nyari-nyari aku gitu kan, mana si Mei gitu kan. Akhirnya aku keluar gitu kan, udah. Nah selama perjalanan pulang, anak-anak tuh ngajakin nongkrong di suatu kafe, tapi temanya tuh tempatnya alam banget. Itu bener-bener yang namanya bangunannya pun rumah tua yang zaman dulu. Itu tuh yang kayak rumah panggung. Jadi di atasnya tuh kasir, di bawahnya itu tempat duduknya kayak gitu. Dan itu tuh kayak pohon-pohon kayu tinggi-tinggi kayak gitu lah, pokoknya bisa kebayang dong alam-alamnya kayak gimana. Terus udah gitu, nah kebetulan posisinya tempat duduk kita tuh di bawah, jadi otomatis kita turun. Udah turun, aku pengen pipis, posisi si turunan itu tuh, posisi si WC-nya tuh ada di sebelah sana. Otomatis aku harus ngelewatin dulu, ini kan rumah panggung, si kasirnya yang di atas. Otomatis aku harus ngelewatin dulu kolongnya ini loh, ada kolong bawahnya kan, karena kan rumah panggung kan. Jalan tuh pas pertama masuk ke sana aku nggak kenapa-napa gitu, maksudnya nggak ngerasa gimana-gimana, tapi memang jujur hawanya memang aku merasa berat banget di situ. Pulangnya pas arah pulang, akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba pipi aku kayak ada yang langsung gini, kayak ada yang ngegerakin pipi aku biar ngeliat ke arah kolong itu gitu kan. Posisinya kan jadi jalannya ke sebelah kanan, berarti posisi muka aku tuh ngeliat ke sebelah kanan, ke kolong itu. Dan itu sumpah demi Allah, demi Rasulullah, aku pertama kalinya ngelihat makhluk semenyeramkan itu dan seaneh itu. Selama ini kan maksudnya kayak di cerita-cerita horor itu yang orang yang indigo itu yang bisa ceritakan tuh mereka melihat sosok yang kayak kuntilanak apa genderuwo kayak gitu-gitu. Kalau itu bukan, yang aku lihat tuh bener-bener posisinya kan dia di kolong itu besar banget. Posisinya aku ngelihat itu makhluk jarinya panjang, jari-jari tangan, kaki panjang, tapi kalau untuk tangannya sendiri itu tuh gak gimana-gimana, sama kayak manusia, tapi dia kurus kayak tulang doang gitu. Dia ada kayak ada apa sih namanya, pokoknya bentuknya tuh aneh banget deh. Terus matanya tuh gede banget, posisinya dia tuh lagi ngerangkap gitu loh. Jadi kayak pas aku ngeliat, dia ngeliat gitu, dan itu aku langsung kayak kaget banget. Jadi aku kayak kepental gitu loh. Untungnya gitu barengan sama teman-teman yang lain ada yang megangin gitu di belakang, karena aku kaget banget itu, jujur demi Allah aku kaget banget gitu. Dan seumur hidup aku baru ngeliat makhluk yang seaneh itu dan semenyeramkan itu. Dan posisinya dia tuh besar banget, mungkin 3 kali dibanding aku, 3 kali lebih besar dibanding aku gitu. Aku udah bilang sama anak-anak, aku udah nggak kuat di sini, aku udah nggak kuat di sini gitu. Akhirnya ya udah, kita mau nggak mau tetap nongkrong di situ dengan keadaan aku masih shock gitu kan. Tapi aku nggak menceritakan mereka aku melihat sosok yang seperti itu gitu. Aku menceritakan aku melihat sesuatu gitu, tapi mereka udah baca-bacaan aja kan gitu kan. Udah akhirnya tetap maksain nongkrong di situ, meskipun memang aku sebenarnya nggak mau gitu, udah pengen pulang, tapi kan karena memang kita tujuannya juga untuk have fun, jadi ya udah gitu. Ya udah aku coba alihkan semuanya gitu, pikiran aku juga aku alihin positif ke hal positif gitu dengan aku baca-bacaan gitu, aku bisa. Nah di situ badan aku udah mulai kerasa panas dingin, jadi tiba-tiba kayak meriang, tiba-tiba dingin banget kayak menggigil. Terus tiba-tiba panasnya tuh bener-bener keringet, keluar keringet banyak banget gitu. Aku udah bilang, aku udah nggak kuat, please pergi dari sini, ayo kita pulang, aku bilang gitu. Itu mereka ngelihat aku dengan muka aku memelas banget gitu, aku bener-bener, karena aku takut gitu. Jadi sebenarnya memang aku pribadi dari dulu udah, mungkin bisa dibilang aku memang punya kelebihan gitu kan, dari turunan gitu. Dari kecil pun memang aku udah sempat bisa ngeliat lah gitu hal yang seperti itu gitu. Tapi kalau untuk sekarang lebih jelas banget gitu, karena mungkin waktu pas masih kecil ya, namanya juga anak kecil, jadi nggak terlalu yang gimana-gimana. Kalau sekarang tuh lebih banyak aku pikirin kalau setiap aku ngeliat, tapi itu tuh nggak disengaja. Nggak pernah aku misalnya apa yang lihat sesuatu terus di
bisa gitu, enggak. Jadi sepenglihatan aku aja gitu. Misalnya aku ke suatu tempat tiba-tiba aku ngeliat gitu, kayak gitu, nggak sengaja aku panggil atau misalnya aku sengaja aku pengen lihat nih, enggak kayak gitu gitu. Itu tuh selalu kebetulan aja gitu kayak gitu. Terus pulang dari situ ceritanya kita mampir dulu ke puncak karena kita nggak lewat tol, akhirnya kita lewat Cianjur, lewat puncak, berhenti dulu di puncak. Aku di puncak itu udah lemes banget, badan aku tuh udah lemes banget gitu kan. Terus yaudah akhirnya aku memutuskan untuk nyantai gitu, kayak gini nih, kayak ngopi-ngopi gitu di sini nih. By the way ini aku lagi ngopi juga di Parkuy. Aku cobain si kopinya, enak banget sih. Kayak gini lah posisinya. Pokoknya intinya aku di situ lagi nyantai-nyantai untuk menenangkan diri. Tapi jujur memang nggak bisa tenang gitu. Dalam artian pikiran aku tuh udah bener kalut banget di situ gitu. Pokoknya intinya aku pengen sampai rumah, aku pengen pulang, pengen tidur gitu. Ya udah akhirnya sampai rumah. Satu hal yang nggak aku pikirin juga, sampai rumah itu ternyata di depan gerbang aku melihat sosok juga gitu. Sampai rumah itu sekitar jam 2 atau setengah 3 malam. Itu bener-bener kayak pengalaman yang berat banget sih menurut aku ya. Pertama tujuannya itu untuk have fun barengan sama sahabat-sahabat aku gitu kan, tapi ternyata untuk aku sendiri tuh malah jadi suatu beban yang berat banget karena hal yang mereka nggak bisa lihat ya aku lihat gitu. Dan itu benar-benar hawanya tuh benar-benar ke akunya juga, ke badan akunya juga jadi sakit gitu, jadi lemes gitu kayak gitu. Aku memaksakan banget buat masuk ke rumah dengan posisinya dia ada, posisinya aku ngeliat sosok, tapi beda lagi kalau ini sosok ya mungkin memang dia ikut gitu, nggak sengaja ikut lah gitu kan, ngikut ke aku gitu, dan entah itu dari mana jalannya. Tapi dia nggak berani masuk ke dalam rumah, dia cuma berdiri di gerbang. Aku buru-buru masuk ke rumah, posisi si kamar aku kan di depan itu kan kelihatan banget si gorengnya belum ketutup. Itu aku ngeliat dia masih ada di situ, stay di situ gitu kan, tapi nggak ada dia komunikasi juga, nggak. Setiap aku melihat seperti itu aku nggak pernah ada komunikasi kayak gimana. Mereka cuma nampakin aja, melihatkan diri ke aku gitu, dan aku kaget. Ya udah gitu, dan aku berusaha buat baca aja gitu. Nah udah gitu aku memutuskan untuk sholat tahajud malam itu juga. Aku berdoa, ya Allah gitu, maksudnya hilangkan gitu, maksudnya penglihatan aku tuh jangan sampai aku ngeliat itu terus aku nggak akan bisa tidur kalau kayak gini terus gitu. Sampai akhirnya aku tutup gorden gitu kan sebelum sholat tahajud. Akhirnya aku sholat tahajud, terus kebetulan memang ada teman juga yang nginep gitu kan, aku juga nggak sendiri banget. Pas aku lihat lagi, aku penasaran banget nih masih ada apa enggak gitu. Aku takut gitu karena takutnya dia ngikut banget ke aku gitu. Pas aku buka lagi udah nggak ada, alhamdulillahnya di situ. Nah menurut aku tuh itu pengalaman yang paling berat banget sih selama ini gitu. Maksudnya berentetan banget masalahnya gitu, dari aku mulai liburan di Bandung, dari Bandung ke perjalanan pulang mampir dulu ke kafe, terus dari kafe itu aku ke puncak, di puncak terus akhirnya sampai rumah pun gitu aku diikutin. Itu benar-benar luar biasa. Itu sedikit cerita dari pengalaman mistis aku, pengalaman horor aku. Yang menurut aku tuh salah satu pengalaman yang menurut aku berat gitu, karena memang yang aku bilang tadi berentetan gitu. Terus untuk teman-teman yang aku di sini bercerita tidak bermaksud untuk membuat kalian percaya apa yang aku ceritakan gitu. Aku cuma sharing gitu, aku menceritakan pengalaman aku aja gitu kan. Karena jujur mungkin di luar sana untuk orang yang tidak merasakan dan tidak ada di posisi seperti aku tuh mungkin tidak percaya gitu. Aku juga tidak memaksakan kalian untuk percaya gitu, tapi memang itu tuh nyata banget gitu, yang aku alami itu nyata banget gitu. Nah di sini untuk teman-teman yang udah nonton juga dan teman-teman udah menyaksikan gitu cerita aku gitu, mendengarkan cerita aku, terima kasih banyak. Semoga kalian semua sehat selalu, dan semoga pengalaman aku bisa jadi pelajaran juga buat